Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustazah, Haris penasaran deh, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, kehidupan orang Arab itu seperti apa sih? Mereka hidup di zaman apa ya? Pertanyaan yang sangat bagus, Haris. Jadi, mereka hidup di masa yang kita sebut zaman jahiliyah. Artinya, masa kegelapan tanpa petunjuk wahyu Allah. Banyak dari mereka menyembah berhala, hidup dalam perang antar suku, dan memandang rendah wanita. Wah, jadi mereka tidak punya agama ya Ustazah? Ada, namun tersebar. Sebagian kecil ada yang ikut ajaran Yahudi atau Nasrani, dan sebagian besar dari mereka menyembah berhala. Setiap suku punya berhala sendiri, seperti Hubal, Uzza, Manat, dan Lata. Tapi meskipun begitu, mereka punya nilai luhur seperti menghormati tamu dan menepati janji. Ustazah, Fia juga mau tanya. Lalu, bagaimana Islam bisa muncul dan mengubah semuanya? Nah, untuk mengetahui lebih dalamnya lagi, yuk kita simak perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Di tengah kehidupan masyarakat Arab yang penuh adat jahiliyah, lahirlah seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang dikenal jujur dan dapat dipercaya. Sejak muda, beliau sudah berani dan peduli, hingga menikah dengan Khadijah, wanita kaya raya yang percaya padanya. Ketika Ka'bah rusak karena banjir, beliau berhasil meredakan perselisihan suku dengan kecerdasannya. Namun, titik balik terjadi saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril memerintahkan, "Iqra, bacalah." Meski bingung, Muhammad didukung Khadijah dan Waraqah bin Naufal yang meyakini beliau adalah Rasul terakhir. Setelah masa sunyi, datang perintah untuk berdakwah. Dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat. Rumah Arqam menjadi pusat rahasia kegiatan mereka. Lalu, setelah 3 tahun, perintah turun untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah menyeru di Bukit Sofa, namun mendapat penolakan, terutama dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Siksaan dan tekanan makin berat, sahabat disiksa, dan Rasulullah tetap teguh, berkata kepada Abu Thalib, "Biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah." Ketika siksaan semakin berat, Rasulullah menyarankan sahabat hijrah ke Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Najasyi yang adil. 2 rombongan berangkat dipimpin Utsman dan Ja'far. Ja'far di hadapan Raja Najasyi berkata, "Kami meninggalkan kebodohan, menyembah berhala, memutus silaturahmi, dan mengikuti Rasulullah yang mengajarkan kejujuran dan tauhid." Raja Najasyi pun memberikan perlindungan kepada mereka. Di tahun ke-10 kenabian, 2 sosok pelindung Rasulullah wafat, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Namun, Allah memberikan penghiburan besar lewat peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7. Di sana, beliau menerima perintah sholat, sebelumnya 50 waktu, lalu dikurangi menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50.
Peristiwa ini menguatkan iman Rasul dan sahabat. Tekanan di Mekah semakin berat. Mereka mengikat janji setia dalam Baiat Aqobah untuk membela Rasulullah dengan harta dan jiwa. Rasulullah pun bersiap meninggalkan tanah kelahirannya demi masa depan Islam. Hijrah bukan sekedar pindah tempat, tapi awal babak baru perjuangan dan kemenangan. Dari masa jahiliyah yang gelap, Islam hadir sebagai cahaya terang yang membimbing umat menuju kehidupan mulia. Mari kita terus belajar dan mengambil hikmah dari sejarah indah ini. Nah, anak-anak, jadi seperti itulah perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Ustazah rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup, dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.